Assalamualaikum anak-anak hebat. Salam satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Anak-anak yang merasa tertantang di bulan bahasa ini, yang tertarik untuk mengikuti lomba debat, pasti sudah tidak sabar untuk mengenal lebih dekat mengenai debat. Kalau begitu, yuk kita pelajari lebih dekat dan kenali debat secara lebih dekat. Bersama Bu Iis Rayunityas dari SMP Muhammadiyah 8 Bandung. Apa sih yang dimaksud dengan debat itu? Debat itu apa sih? Debat itu merupakan proses penyampaian argumen yang mendukung atau menentang suatu mosi. Nah, debat itu bertujuan untuk mengajak atau mempengaruhi. Debat itu tidak untuk memberikan hasil kompromi, karena debat berbeda dengan diskusi. Setiap kelompok harus mempertahankan argumennya masing-masing. Jika ia berada di tim afirmasi, maka ia harus menyatakan setuju dengan mosi sampai akhir, sedangkan tim oposisi harus menyatakan tidak setuju dengan mosi hingga akhir. Debat itu harus memperhatikan pandangan kedua belah pihak. Dengan demikian, kita belajar untuk menyimak pembicaraan orang lain. Debat itu harus menghargai perbedaan. Meskipun berdebat, kita tidak boleh menyerang individu, tapi harus mendebat pendapatnya. Terus kalau lomba debat itu apa? Memangnya berguna ya kalau misalnya kita mengikuti lomba debat? Sebetulnya banyak manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita mengikuti lomba debat. Yang pertama, debat itu adalah sebuah bentuk perdebatan yang digunakan dalam sebuah lomba atau kompetisi. Dengan demikian, kita belajar untuk berkompetisi. Dengan demikian berarti kita melatih dan meningkatkan rasa percaya diri kita serta kemampuan kita untuk berbicara di depan publik. Yang keduanya, kita juga belajar untuk menggunakan argumen secara terstruktur. Yang ketiga, kita belajar disiplin karena kita belajar mengalokasikan waktu yang terbatas. Keempat, kita juga belajar disiplin dan mendengarkan sebelum berbicara karena debat melibatkan interupsi yang terkontrol. Kelima, debat merupakan sebuah cara untuk mengenali isu dan gagasan. Dengan demikian, debat merangsang kita untuk terus mencari informasi-informasi terbaru di dunia ini. Yang terakhir, debat merupakan latihan berpikir kritis. Siapa saja sih yang terlibat dalam sebuah lomba debat? Yuk kita kenali lebih dekat. Personalia debat atau orang-orang yang terlibat dalam sebuah lomba debat adalah yang pertama, pemimpin pertandingan, yaitu orang yang memimpin debat. Yang kedua, pengatur waktu, yaitu orang yang memberikan tanda waktu untuk setiap pembicara. Yang ketiga, pastinya ada pendebat, yaitu orang-orang yang memperdebatkan suatu mosi. Yang terakhir adalah juri, yaitu orang yang menilai sebuah debat. Peserta debat terdiri atas dua tim, yaitu tim pro atau yang disebut juga dengan tim afirmasi. Tim pro atau tim afirmasi adalah tim yang harus menyetujui mosi yang diberikan. Yang kedua adalah tim kontra atau tim oposisi. Adalah tim yang menentang mosi yang diberikan. Sebelum mulai berdebat, pastinya anak-anak harus mengenali dulu ada istilah apa saja yang terdapat dalam sebuah debat. Kalau begitu, yuk kita kenali istilah-istilah yang biasa disebutkan dalam sebuah debat. Dalam sebuah kegiatan debat, biasanya kita akan mendengar istilah mosi, argumen, sanggahan, interupsi, ada lagi time split dan timeline. Yuk kita kenali satu persatu. Mosi.
Mosi adalah topik yang akan diperdebatkan oleh para peserta debat. Biasanya mosi diberikan ketika debat akan dimulai. Argumen. Apa itu argumen? Argumen adalah penyampaian pendapat atau opini tentang pemikiran kritis untuk mengidentifikasi, membangun, dan mengevaluasi suatu masalah. Untuk memenangkan sebuah perdebatan, tentunya argumen yang kita kemukakan harus mengikuti kaidah tertentu. Struktur argumen yang baik yaitu harus mengandung 1. Pernyataan yang mengungkapkan poin Anda. Ungkapkan mosi yang akan kita kemukakan, Anda di pihak pro atau kontra. Misalnya ketika Anda di pihak pro, berarti Anda harus mengatakan, saya setuju dengan mosi yang diungkapkan bahwa, sebutkan mosinya. Kemudian yang kedua, Anda juga harus mengemukakan alasan secara logis mengapa hal tersebut demikian. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda setuju dengan pendapat atau dengan mosi. Berarti kemukakan alasannya. Misalnya mosinya bahwa vaksin itu bisa mengurangi tingkat COVID. Berarti Anda harus mengemukakan alasannya. Saya setuju bahwa vaksin itu bisa mengurangi tingkat COVID karena kemukakan alasan-alasan logis. Yang ketiga, agar alasan Anda bisa diterima, maka butuh pembuktian. Pembuktian itu berupa apa? Berupa penelitian atau berupa fakta-fakta yang bisa kita temukan yang sudah terbukti kebenarannya. Lalu yang terakhir, Anda harus menyimpulkan argumen itu dari awal hingga akhir. Berikut ini adalah contoh argumen yang baik. Yang pertama, pernyataan. Saya setuju bahwa vaksin bisa menghentikan pandemi corona. Kemudian kemukakan alasan yang mendukung pernyataan tersebut. Berbagai penelitian dan riset telah banyak membuktikan tingkat efikasi vaksin dalam mencegah dan mengurangi penderita corona. Nah, setelah mengemukakan alasan, maka perkuat dengan pembuktian. Pembuktian ini harus berupa fakta yang telah terbukti kebenarannya. Pembuktian. Data vaksinasi di Jakarta dari 12 Januari hingga 9 Juni menunjukkan bahwa populasi yang sudah divaksin lebih kecil kemungkinannya untuk terpapar COVID-19. Pembuktian ini kita harus mencarinya dari sebuah penelitian yang sudah terbukti kebenarannya. Kita tidak bisa membuat pernyataan sendiri. Ini harus didukung oleh fakta-fakta. Kemudian kesimpulan. Vaksin terbukti menghentikan corona karena telah terbukti melalui berbagai penelitian dan fakta di lapangan. Sanggahan. Apa itu sanggahan? Sanggahan adalah ungkapan penolakan pada suatu ide, gagasan, atau pendapat yang dirangkai dengan kesan persetujuan supaya tidak menimbulkan konotasi kasar dalam menyatakan penolakan. Sanggahan harus disertai alasan penolakan yang masuk akal, jelas, serta tidak menyinggung perasaan. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk menyanggah? Dalam sebuah debat, bolehkah kita menyerang atau menentang atau tidak setuju dengan argumen lawan? Tentu saja kita harus menentang dan tidak setuju. Lalu, bagaimana kita menyatakan sanggahan yang logis? Sanggahan merupakan argumen untuk menyerang atau menentang argumen lawan. Nah, maka oleh karenanya, sanggahan harus logis. Sanggahan mungkin dilakukan bila argumen lawan yang pertama lemah secara fakta, moral, atau logika. Kemudian yang kedua, tidak penting atau tidak relevan. Yang ketiga, kontradiktif atau tidak konsisten. Misalnya, lawan kita berada di pihak afirmasi, seharusnya dia setuju dengan mosi, tapi dia malah membuat pernyataan yang menyatakan tidak setuju atau kontradiktif dengan mosi. Nah, itulah waktu yang tepat untuk menyanggah. Interupsi. Apa itu interupsi? Interupsi itu selaan singkat yang ditawarkan kepada pembicara tim lawan yang sedang berpidato. Misalnya begini, untuk memenangkan lomba debat, tentunya kita tidak boleh membiarkan lawan menyelesaikan argumennya, maka kita harus memotongnya. Nah, bagaimana kita memotongnya? Kita bisa mengatakan interupsi. Nah, katakan interupsi jika kita ingin memotong perkataan lawan. Time split dan timeline.
Apa sih yang dimaksud dengan time split dan timeline? Timeline adalah gagasan pokok atau topik dari kasus masing-masing tim. Misalnya begini, mosi yang disajikan adalah vaksin bisa mengurangi pandemi corona. Nah, kita berada di tim pro atau di tim afirmasi. Maka kita mengemukakan timeline-nya seperti ini. Saya setuju bahwa vaksin bisa mengurangi terjadinya pandemi, itu timeline. Jika Anda di pihak kontra, maka Anda harus mengatakan, saya tidak setuju bahwa vaksin bisa mengurangi jumlah pandemi corona. Kemudian time split adalah pembagian tugas atau penyampaian argumen antara pembicara pertama dan kedua. Biasanya debat-debat yang sesungguhnya itu terdiri atas 3 peserta. Hanya untuk lomba debat kali ini, karena dilakukan secara online, kita pesertanya hanya terdiri atas 2 orang. Nah, time split ini adalah kalian harus berbagi tugas antara pembicara 1 dengan pembicara 2. Nah, apa saja tugas pembicara 1 dan 2? Nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Bagi anak-anak yang belum pernah mengikuti debat atau lomba debat, mungkin bertanya-tanya dalam hati dan belum terbayang debat itu ngapain aja, terus temanya apa, kita di tim afirmasi atau oposisi, tim oposisi itu apa. Nah, mari kita simak apa saja tahapan dalam sebuah debat. Dalam mengikuti tahapan lomba debat, biasanya langkah yang pertama adalah panitia atau juri atau pemimpin debat mungkin akan menyajikan beberapa pilihan mosi. Nah, masing-masing dari peserta debat akan memilih salah satu mosi. Kemudian setelah mosi ditentukan, nanti kalian akan diberikan pilihan untuk menentukan tim pro atau kontra secara acak. Nah, setelah mosi ditentukan, setelah kalian mendapatkan ketentuan kalian berada di tim pro atau tim afirmasi atau ada di tim oposisi, maka kalian akan diberi waktu untuk mengumpulkan argumen terkait, baik berdiskusi dengan anggota kelompok atau mengunduhnya dari internet. Nah, setelah itu, semua fasilitas internet harus dihentikan ketika waktu untuk mengumpulkan argumen telah habis. Kemudian sesi yang pertama adalah debat terbatas. Masing-masing dari anggota kelompok harus mengemukakan argumen masing-masing. Dimulai dari pembicara 1 dengan diberikan tenggat waktu tertentu, kemudian dilanjutkan oleh tim pembicara 2. Bisa dimulai dari tim afirmasi dulu atau tim oposisi. Setelah itu, kalian akan memulai debat bebas. Ketika debat bebas, kalian boleh berdebat tanpa dipersilakan. Ingat, untuk memenangkan sebuah perdebatan, jangan sampai membiarkan lawan menuntaskan argumennya. Kalian boleh interupsi tanpa dipersilakan. Sesi yang terakhir adalah menyimpulkan hasil diskusi. Setiap anggota kelompok masing-masing akan menyimpulkan argumen yang telah dikemukakan dari awal sampai akhir. Nah, itulah tahapan debat dalam sebuah lomba debat. Seperti yang telah Ibu kemukakan di slide sebelumnya, bahwa dalam sebuah lomba debat itu terdiri atas 2 orang peserta atau 3 orang peserta. Nah, masing-masing peserta apa saja sih perannya? Mari kita akan bahas di slide selanjutnya. Peran pembicara pertama. Untuk tim afirmasi atau tim pro, pembicara utama harus menyampaikan garis besar kasus seperti definisi dan time split, kemudian menyampaikan argumen, dan yang terakhir adalah meringkas pidatonya atau menyimpulkan apa yang dia sampaikan. Kemudian dari tim oposisi atau tim kontra, bila diperlukan nih, si tim oposisi atau kontra pada pembicara pertama, dia harus menilai definisi yang disampaikan oleh tim afirmasi. Kemudian merespons kasus dan argumen yang disampaikan oleh tim afirmasi. Menyampaikan garis besar kasus atau sanggahan atau time split. Kemudian yang terakhir adalah menyampaikan time split dan meringkas pidatonya. Peran pembicara kedua. Baik di tim afirmasi atau di tim oposisi, pembicara kedua fungsinya adalah memperkuat pendirian tim, menyanggah kasus atau memperkuat pendapat temannya, serta memberikan kesimpulan dari seluruh pidato pembicara dari tim sebelumnya.
Sesi terakhir dari sebuah lomba debat adalah sesi kesimpulan. Setiap kelompok akan diberikan masing-masing waktu untuk menyimpulkan. Apa saja yang harus disimpulkan yaitu kasus dari timnya masing-masing. Jika ia di tim pro atau di tim afirmasi, maka ia harus menyatakan tim afirmasinya. Kemudian menyampaikan berbagai kelebihan pandangan tim dan kelemahan pandangan lawan untuk menambah penilaian dari para juri. Yang terakhir, setiap tim harus meyakinkan juri bahwa ia layak untuk menang, maka ia harus menyikapi isu utama seperti yang ditunjukkan dalam debat. Itulah sesi kesimpulan. Nah, poin yang terakhir yang membuat setiap peserta debat berdebar-debar dan bertanya-tanya adalah, tada, siapakah pemenang dalam sebuah debat? Mari kita akan simak apa saja kriteria yang menjadi pemenang dalam sebuah lomba debat. Apapun, pasti ada yang kalah dan menang. Dan yang kalah itu bukan berarti dia lebih buruk daripada yang menang. Pemenang dalam sebuah lomba debat adalah yang jika dia lebih logis dalam menjelaskan. Kemudian yang kedua, lebih baik dalam menyampaikan. Dan yang ketiga, lebih terstruktur dalam berargumen. Itulah yang akan menjadi pemenang lomba debat. Nah, anak-anak, untuk mengikuti lomba debat, salam satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Terima kasih, sampai ketemu di lomba debat.